Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 14 April 2026. Kita mau bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 3 ayat 7 sampai dengan 15. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus bersabda, "Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Dalam momen pengakuan dosa atau momen penerimaan sakramen tobat pada Paskah lalu, ada seorang anak yang saya beri nasihat begini, "Nak, coba kamu pandang salib Tuhan ya. Look at the cross." Saya tanya, "Siapa yang disalib?" Dan ia menjawab, "Tuhan Yesus Romo." Lalu saya tanya lagi kepadanya, "Nak, kenapa ya kok Tuhan Yesus disalib?" Lalu ia mengatakan, "Karena ia mau menyelamatkan kita dari dosa, Romo." Pintar, saya katakan. Lagi saya bertanya kepadanya, baik gak Tuhan Yesus kalau dia mau wafat untuk menebus kita dari segala dosa? Lalu ia mengatakan, "Baik banget, Romo." Dan saya mengatakan, "Nah, karena Yesus sudah baik sama kita, Nak, kita pun harus menjadi anak-anak yang baik. Jadi, seperti Yesus yang telah wafat untuk menebus dosa-dosa kita, mari Nak, kita juga menguburkan segala dosa-dosa kita." Lalu anak ini tanya kepada saya, "Romo, di mana kuburnya?" Maksud saya, karena Yesus sudah wafat, maka kamu jangan buat dosa lagi. Lalu saya lanjutkan, dan bersama dengan Yesus yang bangkit, kita juga diajak, Nak, untuk bangkit menjadi pribadi yang baru. Lalu anak ini kembali tanya, "Kayak mana Romo bangkit?" Ya jangan hidup dalam dosa lagi. Ya, aduh, anak zaman sekarang kritis sekali, luar biasa. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan. Firman hari ini berkisah tentang Yesus yang bercakap-cakap dengan Nikodemus, melanjutkan firman kemarin. Yesus berkata, "Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau dengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi." Apa ya makna firman ini? Yesus sedang mengajar Nikodemus perihal kelahiran kembali, yakni hidup dalam roh.
Dan roh itu digambarkan seperti angin yang ada di mana-mana. Ketika orang membuka diri dan membuka hati untuk mendengar bisikan roh, maka seharusnya hidupnya digerakkan oleh roh untuk lahir baru. Namun Nikodemus tidak juga kunjung mengerti akan maksud Yesus. Karena ia berpikir secara logis, manusiawi, juga biologis tentang kelahiran. Sementara Yesus mengartikan kelahiran kembali sebagai hidup baru bersama dengan dirinya. Gereja mengajarkan kelahiran kembali dan hidup baru melalui sakramen baptis. Dengan dibaptis kita diangkat menjadi putra-putri Allah, menjadi anak-anak Allah. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, sungguhkah kita telah mengalami hidup baru itu? Atau sakramen baptis yang kita terima hanya sebatas ritual saja? Karena kita tetap menutup diri dan menutup hati terhadap karya roh Allah. Mari kita arahkan hidup kita agar kita diperbaharui dalam roh Tuhan untuk menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan, pribadi yang semakin lebih baik lagi. Selamat bermenung, Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.